Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Abu Farhan Salimi, NPM 2332500036 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Ma'arif Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak dan cara pembentukannya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akhlak tasawuf. Baiklah, yang pertama yaitu tentang pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari kata khulukun yang artinya budi pekerti, perangai, atau tingkah laku. Sedangkan menurut Imam Ghazali, akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang daripadanya mudah untuk dilakukan tanpa mempertimbangkan suatu pikiran. Dari definisi Imam Ghazali tersebut dapat kita ketahui bahwa akhlak harus memiliki dua syarat, yaitu yang pertama konstan, yang kedua adalah perbuatan yang mudah dilakukan tanpa harus memikirkan apapun atau tanpa mempertimbangkan pikiran kita. Selanjutnya yaitu pembentukan akhlak. Jadi pembentukan akhlak sama dengan tujuan pendidikan, yaitu pengembangan nilai islami yang hendak diwujudkan dalam pribadi manusia. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak, yaitu faktor intern dan juga faktor ekstern. Yang pertama yaitu faktor intern. Faktor intern merupakan fitrah suci di mana dia telah dibawa sejak lahir. Setiap anak yang lahir akan membawa nurani atau insting yang nantinya akan berpengaruh terhadap dirinya sendiri dan juga pembentukan akhlaknya. Jadi faktor intern itu meliputi yang pertama faktor insting. Faktor insting adalah kesanggupan melakukan hal kompleks tanpa latihan sebelumnya. Jadi insting ini sudah ada sejak lahir. Insting juga dapat kita sebut dengan naluri. Nah, apabila insting kita baik, maka kita akan membentuk akhlak yang baik. Contoh, insting ingin membantu seseorang yang kesusahan, itu akan menimbulkan pembentukan akhlak yang baik. Yang kedua adalah kebiasaan. Jadi, di sini kebiasaan kita dalam berkehidupan itu akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan akhlak. Kebiasaan ini juga sudah tertanam pada diri kita sendiri. Misalkan ini ya, kita kebiasaan dalam cara makan, kebiasaan dalam kita berpakaian, kebiasaan kita bertetangga itu akan sangat mempengaruhi terhadap pembentukan akhlak. Apabila kita memiliki kebiasaan yang baik, maka akhlak itu akan ikut baik juga gitu. Dan yang selanjutnya adalah faktor keturunan. Faktor keturunan ini adalah meliputi lebih ke orang tua kita atau keturunan kita atau kakek dan lain sebagainya. Nah, apabila kita terlahir dari keturunan yang baik, insya Allah kita juga akan termasuk orang yang memiliki akhlak yang baik gitu. Dan yang terakhir yaitu tentang hati nurani. Hati nurani merupakan kekuatan dari dalam yang sewaktu-waktu memberikan peringatan atas perilaku yang salah. Nah, jadi apabila kita ingin melakukan suatu hal atau atau sudah melakukan suatu hal yang salah atau buruk, maka hati nurani kita akan memberikan alarm jangan dilakukan atau untuk berhenti melakukan hal tersebut begitu. Yang kedua yaitu faktor ekstern. Faktor ekstern merupakan faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak yang berasal dari luar diri kita sendiri. Faktor ekstern meliputi yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan adalah suatu hal yang mencakup tentang kehidupan kita. Nah, faktor lingkungan ini sangat-sangat berpengaruh terhadap pembentukan akhlak. Apabila kita terletak atau terdapat pada suatu lingkungan yang jelek atau yang buruk, maka itu sangat akan mempengaruhi pembentukan akhlak diri kita yang buruk juga. Begitupun sebaliknya. Faktor lingkungan itu terdapat beberapa jenis atau beberapa macam, yaitu faktor lingkungan rumah tangga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan pekerjaan, faktor lingkungan organisasi, dan juga faktor pergaulan.
Jadi ada suatu pepatah yang mengatakan bahwa apabila kita berada di lingkungan penjual minyak wangi, insya Allah kita akan ikut wanginya juga. Maksudnya apabila kita berada dalam lingkungan orang baik, insya Allah kita akan menjadi orang baik. Ataupun apabila kita berada dalam lingkungan orang buruk, maka akhlak kita pun akan ikut buruk juga. Yang kedua adalah faktor pengaruh keluarga. Nah, di sini pengaruh keluarga sangat penting, lebih-lebih terhadap hal-hal yang kita dapatkan dari kedua orang tua kita. Ibu merupakan salah satu madrasah utama untuk sang anak. Jadi hal-hal yang kita dapatkan dari orang tua sangat-sangat berpengaruh terhadap pembentukan akhlak kita dari sejak kecil. Yang ketiga yaitu adalah pengaruh sekolah. Nah, di sini pengaruh sekolah juga sangat penting terhadap pembentukan akhlak, lebih-lebih terhadap pembelajaran yang kita dapatkan dari orang tua kita kedua atau dari guru. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pembentukan akhlak. Karena apa? Karena kita akan lebih sering atau lebih lama untuk beradaptasi terhadap masyarakat atau lingkungan kita. Nah, jadi apabila kita memiliki tetangga, memiliki keluarga, memiliki sanak saudara, masyarakat yang baik, maka kita pun akan ikut menjadi orang yang baik pula. Materi selanjutnya yaitu metode pembentukan akhlak. Jadi seorang anak yang terlahir dari keluarga yang teratur, yang ia mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tuanya, maka ia akan memiliki masa depan yang cerah. Begitupun sebaliknya, apabila seorang anak terlahir atau dia kurang kasih sayang dari orang tuanya, kurang perhatian dari orang tuanya, maka bisa jadi anak tersebut akan tidak sesuai dengan harapan bangsa dan agamanya. Begitu. Di sini terdapat beberapa metode pembentukan akhlak. Yang pertama yaitu metode keteladanan atau uswatun hasanah. Metode keteladanan ini lebih terarah atau lebih tertuju kepada kedua orang tua sang anak. Anak itu memiliki sifat peniru yang sangat besar. Nah, oleh karena itu sebagai orang tua yang baik harus memberikan contoh, memberikan teladan yang baik terhadap anaknya, baik itu dari perbuatan maupun perkataan, baik dari material ataupun spiritualnya. Begitu. Metode yang kedua yaitu metode pembiasaan. Nah, setelah sang anak ini mendapatkan contoh, mendapatkan teladan yang baik dari orang tua, sebagai orang tua yang baik pula kita harus membiasakan sang anak untuk melakukan contoh-contoh yang telah kita berikan kepada anak. Contoh yang baik kepada anak itu harus dibiasakan. Nah, apabila ia sudah terbiasa, maka itu kita hanya perlu memberikan perhatian yang cukup. Semoga kedepannya sang anak bisa memiliki akhlak yang baik. Begitu. Yang ketiga yaitu metode nasihat. Metode ini dipakai apabila sang anak melakukan suatu kesalahan atau tidak sesuai dengan arahan yang kita berikan. Berikanlah nasihat yang baik, jangan langsung memarahi anak, tapi kita harus berbicara dari hati ke hati. Dapatkan hati sang anak, maka kita akan lebih mudah untuk memberikan nasihat ke depannya. Nah, yang terakhir yaitu metode perhatian. Di sini apabila kita sudah memberikan contoh, sudah membiasakan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah memberikan nasihat, kita harus mencurahkan perhatian yang sangat lebih kepada anak. Kita harus mengikuti perkembangan pendidikan anak, perkembangan pembentukan akhlak anak. Disinilah nantinya akhlak yang baik akan terbentuk. Oleh karena itu, sebagai orang tua yang baik harus selalu memberikan perhatian yang cukup terhadap anak. Jangan sampai anak merasa kurang mendapatkan perhatian dari sosok seorang ibu dan ayahnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.